2, 3. Pagi Fitri. Pagi Bu. Gimana kabarnya Fitri sekarang? Baik Bu. Fitri tahu kenapa kok dipanggil di kantor? Nggak tahu. Oh, untuk itu saya akan lanjutkan ya. Gimana, kenapa kamu kok dipanggil guru BK ya? Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih karena berkesempatan untuk pemanggilan dari guru BK. Kamu mempunyai kesempatan untuk menghadiri konseling ya. Untuk itu, sebelum kita mengadakan konseling, kita awali dengan bacaan atau dengan kegiatan berdoa dulu. Saya akan awali dengan doa. Al-Fatihah. Selesai? Gimana Fitri? Kenapa kan tadi kenapa kamu kok dipanggil di guru BK ya? Kenapa? Alasannya kenapa? Nggak tahu. Nah, ini ada guru ya, ada guru yang ngasih kabar dan dari guru dan dari wali kelas juga ngasih tahu bahwa nilai kamu menurun. Nah, sebelum itu kita akan kita adakan adanya konseling ya. Konseling ini konseling individual. Kamu tahu apa tentang konseling? Nggak tahu konseling. Konseling itu adalah memberi bantuan ya dari konselor. Konselor itu siapa? Saya, konselornya saya, terus konselingnya kamu, Fitri ya. Nah, ini untuk memecahkan masalah yang ada pada konseling. Nah, kan masalahnya konseling itu masalahnya kamu Fitri sekarang ini katanya dari wali kelas ya, katanya dari wali kelas itu nilainya kamu menurun. Ya, ada guru juga yang memberi tahu kepada saya, beberapa guru dan juga wali kelas bahwa nilainya Fitri menurun. Nah, untuk itu sebelum mengadakan tentang konseling, saya akan menjelaskan beberapa asas konseling. Ya, asas konseling itu ada 2, yaitu asas kerahasiaan dan asas keterbukaan. Nah, kalau asas kerahasiaan ini Bu Guru akan merahasiakan apa yang kamu sampaikan ke Bu Guru. Akan semuanya yang kamu sampaikan mulai itu memang harus dirahasiakan. Guru insya Allah akan merahasiakan tentang apa yang kamu keluhkan kepada guru. Terus asas keterbukaan. Apa asas keterbukaan? Nah, makanya ini untuk meluapkan hati isi hati Fitri. Apa penyebab kenapa kok nilainya kamu itu ya? Nah, itu tentang asas dalam konseling. Terus ya, sebelum itu penyebabnya kenapa kok nilainya kamu itu menurun? Saya tidak bisa membagi waktu sama saya merasa teman saya kurang asik. Oh gitu, merasa barusan tidak bisa membagi waktu. Yang pertama tidak bisa membagi waktu. Kegiatan apa saja yang diikuti di SMP? Kamu Fitri? Pramuka, tafsir, sama pidato. Memang banyak ya. Jadi tidak bisa membagi waktu untuk belajar sehingga turunnya nilainya Fitri itu. Oke. Terus yang kedua karena apa? Saya merasa teman saya kurang asik. Merasa temannya kurang asik. Nah ini Fitri karena barusan ada dua penyebab kenapa nilainya kamu menurunnya. Yang pertama itu apa? Tidak bisa membagi waktu. Tidak bisa membagi waktu. Dan kedua itu temannya kurang asik. Nah, sini Bu Guru akan
membagikan ya, treatment bagaimana kamu itu biar termotivasi dengan apa yang kamu rasakan, dengan apa yang kamu barusan keluhkan kepada Bu Guru ya. Bu Guru akan memberi motivasi. Nah, sebelum itu, apa motivasi itu? Motivasi itu adalah suatu dukungan atau dorongan semangat untuk mencapai sesuatu. Untuk mencapai sesuatu. Motivasi itu suatu dukungan. Makanya Fitri mungkin butuh dukungan dari teman juga. Boleh itu. Butuh dukungan dari guru. Nah, ini supaya apa? Belajar kamu itu lebih semangat lagi dan insya Allah nilainya lebih meningkat lagi. Nah, dengan itu, dengan adanya konseling ini, Bu Guru akan mengadakan pendekatan dengan rasional emotif behavior terapi, ya, dengan teknik self talk. Tahu apa self talk itu? Nggak tahu apa artinya self talk? Self talk itu ya pikiran apa ya, berbicara sendiri. Nah, nanti Bu Guru akan memberitahu tentang video self talk dan manfaatnya. Ini kita lihat ya. Manfaat yang bisa kamu dapat loh dengan melakukan self talk secara rutin. Ini dia manfaatnya. Ya. Kamu merasa ingin bercerita, tapi nggak tahu mau cerita sama siapa. Nah, kenapa kamu nggak self-talk aja? Ada manfaat yang bisa kamu dapat loh dengan melakukan self-talk secara rutin. Ini dia manfaatnya. Self-talk itu apa sih, geng? Self-talk adalah kegiatan berdialog dengan diri sendiri menggunakan inner voice atau suara di dalam hati yang dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar dengan mengungkapkan pikiran ataupun pertanyaan. Nah, pemikiran ini biasanya kamu ucapkan dalam hati atau disuarakan secara lantang, sehingga menjadi sugesti bagi diri sendiri. Karena efek dari self-talk ini besar, kamu harus hati-hati ya dalam berucap. Karena self-talk sendiri ada yang bersifat positif, ada yang bersifat negatif. Self-talk negatif ini adalah bentuk menjatuhkan diri sendiri, yang pada akhirnya membuat kita jadi pesimis dan malah menurunkan kualitas kesehatan mental. Contohnya seperti ini. Duh, aku udah nyoba tapi tetap gagal. Aku payah banget sih. Sebaiknya kamu ubah kata-kata negatif itu menjadi self-talk yang positif. Seperti ini. Aku udah nyoba tapi gagal. Ya udah, nggak apa-apa. Aku harus berusaha jadi lebih baik lagi. Semangat. Dan jangan ragu buat mengulangi kata-kata positif tadi, karena itu ngaruh banget untuk meyakinkan diri kamu sendiri. Nah, tentu aja ada banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan dengan melakukan self-talk positif secara rutin. Yang pertama adalah kamu bisa merefleksikan diri. Siapa sih yang akan menilai kamu dengan sangat jujur kalau bukan diri kamu sendiri? Self-talk bisa jadi salah satu cara untuk refleksi diri. Lewat self-talk, kamu akan lebih gampang mencari tahu hal apa di dalam diri kamu yang mesti diperbaiki dan apa yang seharusnya kamu pertahankan. Kedua, kamu akan dimudahkan saat mengambil keputusan. Bertanya pendapat teman saat mengambil keputusan memang salah satu hal yang baik. Tapi salah-salah kamu justru malah kebingungan dan batal mengambil keputusan. Karena kamulah satu-satunya orang yang paling mengerti apa yang kamu mau. Mulai sekarang, kamu bisa belajar ambil keputusan tanpa intervensi dari orang lain. Manfaat yang selanjutnya, kamu bisa jadi teman curhat bagi diri kamu sendiri. Kalian setuju nggak sih kalau mencari teman itu juga cocok-cocokan? Apalagi untuk teman berbagi cerita dan keluh kesah. Kadang ada topik yang memang sulit untuk diungkapkan meskipun kepada sahabat atau keluarga sendiri. Siapa lagi teman curhat yang tersisa? Tentu saja diri kamu sendiri dong. Yang keempat, sugesti yang baik dengan eustress. Saat menghadapi sebuah masalah, pastinya kamu membutuhkan dukungan, baik secara fisik maupun psikis. Dukungan paling dekat yang bisa kamu raih adalah dukungan dari dalam diri kamu sendiri. Nah, dengan begitu, stres yang tadinya negatif dapat diubah menjadi eustress,
atau stres yang baik. Manfaat self-talk yang terakhir adalah self-care. Self-care sering banget nih diidentikan dengan sesuatu yang mahal. Padahal kamu juga bisa melakukannya cukup self-care dengan self-talk. Berbicara dengan diri sendiri akan membantu kamu lebih mengenal siapa kamu sebenarnya, apa yang kamu mau capai, dan apa yang membuat diri kamu bahagia. Nah, sekarang udah tahu kan apa itu self-talk serta manfaat yang bisa dihasilkan. Mulai sekarang, kamu bisa loh memperhatikan self-talk untuk memelihara kesehatan mental. Dan jangan lupa untuk Nah, ini tetap ya. kasih komentar. Barusan Fitri sudah melihat tentang apa self-talk itu ya. Nah, sebelum itu saya ingin mengetahui, tulis di sini ya Fitri, tentang self-talk negatif dulu. Tentang self-talk negatif. Yang pertama, saya tidak bisa membagi waktu. Yang kedua, saya merasa teman-teman saya kurang asik. Itu tentang self-talk negatif ya Fitri. Yang pertama, itu self-talk negatif ya Fitri yang kamu tulis. Yang pertama yaitu saya tidak bisa membagi waktu. Yang kedua, saya merasa teman-teman saya kurang asik. Nah, itu Fitri. Barusan kan kita barusan sudah melihat ya, Fitri sudah melihat tentang apa self-talk itu. Self-talk itu kan pikiran atau berbicara sendiri. Nah, di situ ada self-talk negatif dan self-talk yang positif. Nah, coba Fitri tulis yang di bawahnya ya, tulis tentang self-talk positif dari apa yang kamu tulis di self-talk positif. 1, saya sudah bisa membagi waktu. 2, saya merasa teman-teman saya asik dan menyenangkan. Ini barusan Fitri sudah menulis tentang self-talk negatif dan self-talk yang positif. Barusan irasionalnya Fitri itu bisa diganti dengan rasional. Apa rasional? Pikiran yang positif. Awalnya pikirannya Fitri itu negatif, yaitu yang pertama, self-talk yang pertama. Yang negatif, saya tidak bisa membagi waktu. Nah, self-talk negatifnya apa? Saya bisa membagi waktu. Sudah bisa untuk membagi waktu untuk belajar. Yang nomor 2, itu yang negatif, saya merasakan teman-teman saya kurang asik. Ya, itu kan memang mungkin perasaan Fitri ya, setelah Fitri barusan sudah melihat tentang self-talk. Apa self-talk itu? Maka self-talk negatif dijadikan self-talk yang positif. Bagaimana isinya? Saya merasa teman-teman saya asik dan menyenangkan. Nah, dengan itu, dengan adanya self-talk barusan ya, itu pikiran irasional menjadi rasional. Nah, setelah itu saya akan memberikan tentang barusan dari tahap awal ya, dari tahap inti barusan tentang konseling ya, apa itu konseling, terus tentang self talk. Maka sekarang kamu
saya akan menanyakan tentang manfaatnya. Dan lihat video-video keren. Manfaat dari barusan yang kamu lihat tentang videonya. Bacakan kan manfaatnya tentang self-talk. Yang pertama adalah merefleksikan diri. Yang kedua mempermudah saat mengambil keputusan. Yang ketiga menjadi teman curhat. Yang keempat sugesti yang baik. Yang kelima self-care. Nah, itu ya tentang beberapa manfaat self-talk ya. Setelah adanya melihat tentang video self-talk, saya akan memberi refleksi di mana apa rencana kedepannya untuk Fitri. Saya ingin terus berbicara yang positif biar bisa meningkatkan motivasi belajar saya. Nah, barusan kan sudah melihat tentang self-talk, maka pikiran yang negatif diganti pikiran yang positif. Nah, setelah mengikuti konseling ini ya, saya akan adakan adanya evaluasi. Evaluasi itu tentang konseling individual dan self-talk. Perasaan Fitri bagaimana barusan? Saya sudah merasa lega dan semangat untuk belajar. Karena sudah mengetahui tentang konseling individual dan self-talk, maka perasaan Fitri menjadi lega dan bisa semangat untuk belajar. Untuk itu saya akan adanya tahap awal barusan ya tentang konseling, tentang self-talk, maka saya akan memberikan kuesioner ya, karena biar Bu Guru tahu nyampe mana anunya Fitri. Ini Fitri ya. Ini ada beberapa motivasi belajar. Di sini diisi Fitri ya, namanya kamu, kelas, terus sekolah di SMP Islami tahun dulu ya. Ini ada beberapa ya, publik penilaian kuesioner tentang ini konseling dan self-talk ya. Yang pertama isilah data diri pada tempat yang telah disediakan. Yang kedua, bacalah dengan cermat setiap butir pertanyaan, kemudian jawablah dengan memberi tanda centang. Yang ketiga, angket. Angket ini tidak mempengaruhi nilai dalam pembelajaran. Yang nomor 4, ini kategori yang digunakan untuk menjawab soal ya, itu ada apa ini? SL ya. SL apa? Selalu. Kalau S sering ya. Kalau bukan SL ya. Kalau SS itu sering selalu sering ya. Terus S itu sering, KS kadang apa itu ya? Setuju, terus TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Kalau ini sangat setuju ya, SS itu sangat setuju, S setuju, KS kurang setuju ya. Kalau KS kurang setuju. Ini bukan ya. Berarti kalau yang ini SS itu sangat setuju, kalau S setuju, kalau KS kurang setuju, TS tidak setuju, kalau STS sangat tidak setuju. Nah, ini untuk pertanyaan, beberapa pertanyaan kuesioner tentang individual ini ya. Yang pertama, saya optimis akan prestasi belajar yang memperoleh nilai yang baik. Ya, ini nanti kamu isi. Yang kedua, saya mampu menerima segala hal terkait hasil belajar yang saya dapatkan. Yang nomor 3,
saya mampu mengembangkan pikiran self-talk ya, atau pikiran positif untuk menyelesaikan segala masalah dalam belajar saya. Yang keempat, saya memiliki kemauan yang kuat untuk belajar dan meningkatkan prestasi belajar saya. Yang nomor 5, saya percaya dengan menggunakan self-talk positif, saya akan mampu menghadapi segala masalah positif belajar saya dengan baik. Yang nomor 6, saya yakin orang tua akan mendukung saya dengan segala macam hasil belajar ya yang diperoleh di sekolah. Yang nomor 7, saya harus belajar dengan giat dan menyelesaikan segala tugas yang baik untuk memperoleh nilai yang baik. Yang nomor 8, ini? Bila menghadapi kesulitan dalam belajar, saya akan berusaha menemukan solusi pemecahan masalahnya dengan penerapan self-talk positif. Yang kesembilan, saya percaya bahwa saya bukan orang bodoh. Saya pasti mampu berprestasi sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang nomor 10, meskipun saya tahu bahwa risiko kegagalan itu pasti ada, saya akan tetap berjuang dengan melakukan yang terbaik untuk hasil belajar yang baik. Nah, ini Putri ya, isi. Nah, itu. Sudah diisi ya Fitri? Nah, setelah mengisi tentang kuesioner, perasaan Fitri gimana barusan? Saya sudah merasa lega dan semangat untuk belajar. Setelah mengisi tentang kuesioner, di sini ada beberapa pertanyaan, maka perasaan Fitri sudah lega dan sudah semangat untuk belajar. Setelah itu ya, di sini ada beberapa kesimpulan dari tahap awal sampai akhir. Di situ kesimpulannya yang pertama, pikiran Fitri itu barusan irasional ya, tentang self-talk negatif menjadi rasional, menjadi pikiran yang positif. Yang kedua, harus berlatih terus-menerus ya dengan mengembangkan self-talk. Itu yang harus dikembangkan oleh Fitri. Kenapa? Karena kalau kita berpikiran yang negatif terus pada teman negatif, pada gurunya negatif, nah nanti belajarnya Fitri akan tidak semangat lagi. Ya, bukan hanya itu ya, Fitri dalam belajar yang memang ya, kalau Fitri itu ingin mempunyai prestasi belajar, situ kan memang butuh motivasi, baik itu motivasi dari luar ataupun motivasi dari diri sendiri. Selanjutnya saya akan mengadakan tindak lanjut Fitri. Apakah kamu sanggup ya untuk melakukan pertemuan lagi selanjutnya? Sanggup. Untuk itu, karena kamu sudah sanggup pertemuan lagi, untuk saya adakan pertemuan lagi ini untuk mengetahui nyampe mana sudah.
ya tentang apa yang sudah dialami oleh Fitri. Untuk itu saya akan tutup barusan di awal kita dibuka dengan berdoa, maka menutup saya minta lagi bila bisyafati Rasulullah Namul Fatihah. Gimana perasaan Fitri sekarang? Saya sudah merasa lega dan sangat Terima kasih ya Fitri sudah ngasih waktu untuk konseling ini. Semoga bermanfaat. Semoga Fitri sudah lebih belajar lagi, lebih semangat lagi untuk belajar. Salam ke orang tuanya ya. Udah.